Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenai operasi himpunan. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti kalian mengerti apa saja operasi pada himpunan. Jadi nanti kalian membahas mengenai apa itu gabungan, apa itu irisan, lalu sifat-sifat operasi himpunan seperti apa, dan kalian juga akan mempelajari himpunan saling asing itu seperti apa, himpunan yang sama, himpunan beririsan, dan himpunan ekuivalen. Nah, setelah ini Ibu akan kasih kalian video tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, jadi jika ada yang kurang jelas, silahkan kalian bertanya. Dan jangan lupa materi yang Ibu sampaikan kalian catat, agar kalian lebih mengerti materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu masih mengenai himpunan. Apakah kalian pernah pergi ke toko penjual HP dan laptop? Kira-kira merek apa saja yang dapat kalian temukan di sana? Dan bagaimana penerapannya pada materi yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, misalkan himpunan A adalah nama merek atau produsen handphone, sedangkan himpunan B adalah nama atau merek produsen laptop. Nah, himpunan A dan B dapat kita tuliskan sebagai berikut. Jadi kita tulis anggota-anggotanya. Kira-kira misal di A, jadi yang A itu tadi handphone, yang B adalah laptop. Jadi ini merek-merek HP. Setelah kita data semuanya, lalu adakah produsen yang memproduksi handphone dan laptop sekaligus? Artinya, adakah merek yang sama antara handphone dan laptop? Nah, ada di sini ada Acer, di laptop juga ada Acer, di HP ada Apple, di laptop ada Apple, dan seterusnya. Jadi kita cari yang sama. Himpunan produsen yang memproduksi handphone dan laptop sekaligus dilambangkan dengan himpunan A irisan B. Jadi irisan. Jadi di sini irisan itu adalah anggota A yang ada di anggota B, begitu sebaliknya. Anggota B juga ada di A, itu irisan. Nah, jadi materi hari ini yaitu mengenai operasi himpunan. Jadi di sini nanti ada irisan, ada gabungan, ada selisih, dan lain-lain. Jadi diperhatikan betul. Kita akan membahas mengenai operasi himpunan. Yang pertama, operasi dua himpunan. Jadi operasi dua himpunan ada yang namanya gabungan, ada yang namanya irisan himpunan. Gabungan himpunan P dan Q dilambangkan dengan P gabungan Q. Jadi kalau gabungan itu simbolnya seperti ini, seperti huruf U. Sedangkan irisan himpunan P dan Q dilambangkan dengan P irisan Q. Jadi kalau seperti ini namanya irisan. Lambang irisan itu seperti huruf N. Contoh, misalkan himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan himpunan B anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Kita disuruh menentukan A irisan B-nya itu anggotanya apa saja. Nah, ingat kalau irisan kita harus mencari anggota A yang ada di anggota B. Dan sebaliknya anggota B juga ada di A. Nah, di sini anggota yang sama yaitu 2, 3, dan 5. Karena di B juga ada 2, 3, dan 5. Maka A irisan B-nya adalah 2, 3, dan 5. Kita dapat nyatakan himpunan ini ke dalam diagram Venn. Nah, seperti ini. Jadi kalau irisan itu letaknya di sini. Ini irisan. Jadi yang sama kita letakkan di tengah. Lalu yang bukan irisan, kan tadi kalau A kan 2, 3, 5.
Berarti yang tidak masuk di irisan kan 1 dan 5. 1 dan 4. Maka kita tulis di sini 1 dan 4. Yang B, yang bukan irisan hanya 7. Maka kita tulis di sini 7. Nah, maka A irisan B adalah yang ini, A irisan B. Lalu selanjutnya, kita disuruh mencari A gabungan B. Kalau gabungan, kita tulis atau kita gabung semua anggota A dan semua anggota B. Jadi, anggota A dan anggota B kita gabung. Jika ada yang sama, kan di sini ada 2, 3, 5, ini juga ada 2, 3, 5. Kita cukup tuliskan satu kali saja. Jadi kalau himpunan A gabungan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selisih himpunan. Selisih himpunan atau komplement relatif Q terhadap P adalah himpunan semua anggota himpunan B yang bukan anggota Q. Nah, selisih himpunan Q dari P dilambangkan dengan P min Q. Dibaca P kurang dari Q. Notasi himpunan P min Q sama dengan X sedemikian hingga X elemen P dan X bukan elemen Q. Jadi, sebarang X, jadi ini X-nya sebarang bilangan. Itu termasuk anggota P, akan tetapi X tidak termasuk anggota dari Q. Contoh, tentukan anggota dari selisih himpunan A. Di sini Ibu tentukan himpunan A yaitu himpunan bilangan asli kurang dari 10. Sedangkan himpunan B, Ibu tentukan himpunan bilangan prima kurang dari 15. Contoh, ini tadi contoh, nah ini penjabarannya. Nah, kita tulis anggota dari A dulu. Karena A tadi himpunan bilang asli kurang dari 10, nah berarti anggotanya ada 1, 2, 3, sampai 9. Lalu yang B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 15, yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, yang ditanyakan adalah selisih dari A min B. Itu anggotanya berapa aja, yang ditanyakan seperti itu. Nah, berdasarkan pengertian ini, selisih himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua anggota A yang bukan anggota B. Jadi yang di A kan 1 sampai 9. Nah, kalau selisih, kita cari himpunan A yang bukan anggota B. Nah, karena 2, 3, 5, 7 itu sama dengan B, maka yang tidak ada di anggota B yaitu 1, 4, 6, 8, dan 9. Nah, dapat kita nyatakan dalam diagram Venn juga. Tadi kita sudah membahas tentang irisan. Nah, karena dia ada yang sama atau dia beririsan, maka kita taruh di tengah yang sama. Nah, berarti himpunan A tinggal apa aja? 1, 4, 6, 8, dan 9. Sedangkan B hanya bersisa 11 dan 13. Maka selisih dari himpunan A dan B, yaitu kalau digambarkan dalam diagram Venn seperti ini. Yang kedua, ada sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama ada sifat komplement. Nah, di sini Ibu akan memberi contoh di sifat yang ketiga, A gabungan A komplement. Diketahui himpunan S yaitu 1, 2, 3, sampai 11 dan himpunan A yaitu 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita disuruh menentukan A gabungan A komplement itu anggotanya apa aja. Nah, jadi A komplement adalah semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan bagian dari A. Nah, jadi semua anggota S ini yang bukan himpunan bagian dari A.
Nah, kira-kira anggota S yang nggak ada di A itu apa aja? 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga A komplement sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dengan demikian dapat kita peroleh A gabungan A komplement sama dengan, jadi kita anggota A-nya kita tulis dulu. Anggota A tadi kan 6, 7, sampai 11. Lalu A komplement tadi sudah kita cari, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ingat kalau gabungan berarti kita gabungkan semua anggota A dan juga semua anggota A komplement. Jadi kita gabung antara ini dan ini. Maka ketemu 1, 2, 3, sampai 11. Nah, karena ini tadi sama dengan himpunan S-nya, maka dapat kita tulis A gabungan A komplement sama dengan S. Yang kedua, ada sifat identitas. Yang pertama, A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Contoh, himpunan A terdiri dari 1, 3, 5, 7, sedangkan himpunan B anggotanya bilangan ganjil yang habis dibagi dengan 2. Kita disuruh menentukan A gabungan B-nya itu anggotanya siapa saja. Nah, jadi kalau kita nyatakan dalam diagram Venn, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kira-kira ada nggak? Nah, jawabannya tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Maka B tidak mempunyai anggota atau B adalah himpunan kosong. Kalau kita gambar, B tidak punya anggota atau kosong seperti ini. Sedangkan A anggotanya ada 1, 3, 5, dan 7. Nah, karena tadi gabungan, kita ambil seluruh anggota A dan seluruh anggota B. Jika ada yang sama, tulis 1 kali saja. Maka A gabungan B itu adalah 1, 3, 5, 7. Karena B tadi tidak punya anggota, atau B adalah himpunan kosong, maka dapat kita tulis A gabungan himpunan kosong adalah A sendiri. Contoh yang kedua, A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Contoh, himpunan A terdiri dari 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan anggota himpunan B adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kita disuruh menentukan A irisan B. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, seperti tadi, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Jawabannya, tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, sehingga B tidak mempunyai anggota atau B adalah himpunan kosong. Sedangkan A anggotanya ada 2, 4, 6, dan 8. Karena tadi irisan, kalau irisan berarti yang termasuk anggota himpunan A dan juga termasuk anggota himpunan dari B. Nah, A irisan B sama dengan himpunan kosong. Nah, karena B tadi tidak punya anggota atau dia himpunan kosong, maka A irisan himpunan kosong adalah himpunan kosong. Yang ketiga ada sifat idempoten. Nah, contoh, perhatikan permasalahan di bawah ini. Mita menyukai warna biru, putih, dan hitam. Misalkan himpunan semua warna kesukaan Mita adalah A. Nah, pertanyaan nomor 1, bagaimana jika himpunan warna kesukaan Mita digabung dengan himpunan warna kesukaannya sendiri? Lalu yang kedua, bagaimana jika himpunan warna kesukaan Mita diiris dengan himpunan warna kesukaannya sendiri? Nah, kita tulis dulu A-nya atau semestanya, yaitu biru, putih, hitam. Maka untuk menjawab poin yang nomor 1, karena dia digabung, jadi A gabungan A, anggota A kita tulis biru, putih, hitam. Dan anggota S atau A
kita tulis juga biru, putih, hitam. Jadi anggota A digabung dengan anggota A, maka tetap biru, putih, hitam. Maka dari itu A gabungan A adalah A. Lalu yang kedua, A irisan A. Kita tulis lagi A diiriskan dengan A. Karena A irisan A itu tetap biru, putih, hitam, maka dapat kita tulis A irisan A sama dengan A. Yang keempat, ada sifat komutatif. Yang pertama, A gabungan B sama dengan B gabungan dari A. Nah, diketahui anggota himpunan A adalah 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan anggota himpunan B adalah 2, 3, 4. Kita disuruh menunjukkan apakah A gabungan B itu sama dengan B gabungan A. Nah, yang pertama kita fokus di sini, A gabungan B dulu kita cari. Nah, untuk menentukan A gabungan B, kita dapat menuliskan kembali semua anggota dari himpunan A dan semua anggota dari himpunan B. Jadi A dan B kita gabung. Ketemu 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6. Karena ada dua nilai yang sama, maka kita dapat menuliskan cukup satu kali, yaitu 3 dan 4. Sehingga A gabungan B adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu yang kedua, kita fokus di B gabungan A. Untuk menentukan B gabungan A, kita dapat menuliskan kembali anggota dari himpunan B dan himpunan A, yaitu 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6. Nah, karena ada dua nilai yang sama, kita dapat menuliskan satu kali, yaitu 3 dan 4. Sehingga B gabungan A adalah 2, 3, 4, 5, 6. Dari poin ini dan poin ini, maka dapat disimpulkan bahwa A gabungan B itu sama dengan B gabungan A. Lalu sifat yang kedua, A irisan B sama dengan B irisan A. Diketahui dua himpunan, himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan himpunan B yang anggotanya 2, 4, dan 6. Kita disuruh menunjukkan bahwa A irisan B itu sama dengan B irisan A. Yang pertama, kita cari A irisan B dulu. Untuk menentukan A irisan B, kita harus mencari semua anggota himpunan A yang terdapat di anggota B. Jadi kita cari yang sama, anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B. Begitu sebaliknya. Karena di sini yang sama hanya 2 dan 4. Nah, di A kan 2 dan 4, di B juga ada 2 dan 4. Sehingga A irisan B-nya adalah 2 dan 4. Sekarang kita mencari B irisan A. Untuk menentukan B irisan A, kita harus mencari anggota himpunan B yang terdapat di anggota himpunan A. Jadi anggota himpunan B yang terdapat di anggota himpunan A. 2 dan 4. Di anggota himpunan A juga ada 2 dan 4. Sehingga B irisan A itu 2 dan 4. Nah, dari poin ini dan poin ini, dapat disimpulkan bahwa A irisan B itu sama dengan B irisan A. Lalu ada sifat asosiatif. Di sini yang Ibu bahas di yang A dulu. Contoh, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 4, 6. Sedangkan himpunan B anggotanya 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan himpunan C anggotanya 4, 5, 6, dan 7. Kita disuruh menentukan bahwa A gabungan B gabungan C itu sama dengan A gabungan B gabungan C. Nah, yang pertama kita fokus di ini, A gabungan B digabung dengan C. Nah, gabunglah seluruh anggota A dan seluruh anggota B. Karena dia gabungan, jadi gabung anggota A dan anggota B. Nah, kalau ada seperti ini yang di dalam kurung, kita cari dulu. Nah, A gabungan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi A gabungan B itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
kemudian setelah kita tahu A gabungan B-nya, kita lanjutkan ke himpunan C. Jadi, gabung seluruh anggota C dengan A gabungan B. Jadi, setelah kita temukan A gabungan B, lalu kita gabung lagi dengan C. Karena 4, 5, 6 sama dengan ini, maka cukup kita tulis satu kali. Nah, ketambahan angka 7 karena gabungan. Dengan demikian, A gabungan B gabungan C, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu yang kedua, kita fokus di sini. Gabunglah seluruh anggota B dan seluruh anggota C. Jadi yang di dalam kurung kita dulukan. Sehingga diperoleh B gabungan C adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian setelah kita menemukan B gabungan C, kita gabung dengan seluruh anggota A. Jadi setelah kita menemukan B gabungan C, kita gabung dengan seluruh anggota A. Nah, kita dapatkan A gabungan B gabungan C, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari poin 1 dan poin 2, dapat ditunjukkan bahwa A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Selanjutnya, sifat yang kedua, diketahui, langsung ke contoh, diketahui himpunan A anggotanya PQRS, himpunan B RST, sedangkan himpunan C anggotanya QRS. Kita disuruh menunjukkan bahwa A irisan B irisan C itu sama dengan A irisan B irisan C. Yang pertama, kita fokus di sini. Anggota himpunan A yang terdapat di himpunan B. Jadi kalau irisan kita cari yang sama. Anggota himpunan A yang ada di B. Karena di sini RS ada di anggota himpunan A dan di B juga ada R dan S, maka dapat kita peroleh A irisan B adalah RS. Kemudian kita perhatikan ke himpunan yang C. Ada anggota himpunan C yang sama dengan anggota A irisan B, yaitu R dan S. Sehingga A irisan B irisan C adalah R dan S. Lalu yang kedua, kita fokus di sini. Perhatikan anggota himpunan B yang terdapat di himpunan C. Jadi himpunan B yang ada di C. Karena ada yang sama, di B ada R dan S, sedangkan di C juga ada R dan S, maka B irisan C sama dengan R dan S. Lalu setelah itu kita iriskan dengan anggota himpunan A. Di anggota himpunan A terdapat anggota yang sama dengan B irisan C, yaitu R dan S. Sehingga A irisan B irisan C, anggotanya adalah R dan S. Dari poin 1 dan poin 2, dapat ditunjukkan bahwa A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Lalu yang selanjutnya ada sifat distributif. Contoh, diketahui himpunan A anggotanya 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan himpunan B anggotanya 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Sedangkan himpunan C anggotanya 8, 9, 10, sampai 13. Nah, yang pertama kita cari dulu poin yang A. A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Nah, B irisan C yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. B irisan C, kalau irisan kita cari anggota himpunan B yang ada di C. Nah, karena di sini yang sama itu 8, 9, 10, 11, di sini juga ada 8, 9, 10, 11, maka B irisan C-nya 8, 9, 10, dan 11. Sedangkan himpunan A, kita tulis lagi anggotanya. Nah, karena di sini A gabungan dari B irisan C, maka semua anggota A
kita gabungkan dengan B irisan C. Maka kita dapatkan 2, 3, 4, sampai 11. Lalu yang kedua, A gabungan B irisan A gabungan C. Jadi A gabungan B, kita tulis dulu. Jadi semua anggota A digabung dengan semua anggota B. Jadi 2, 3, 4, 5, sampai 11. Lalu A gabungan C itu semua anggota A kita gabungkan dengan semua anggota C. Maka ditemukan 2, 3, sampai 13. Nah, karena di sini tadi irisan, maka kita cari anggota A gabungan B irisan dari A gabungan C. Jadi kita cari yang sama. Karena di sini yang sama 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Di sini juga ada 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Maka A gabungan B irisan A gabungan C itu adalah 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, dan 11. Lalu yang kedua kita fokus di sini. A irisan B gabungan C. Nah, kita cari dulu B gabungan C. Jadi semua anggota B digabungkan dengan semua anggota C. Kita temukan anggotanya yaitu 5, 6, sampai 13. Sedangkan himpunan A kita tulis lagi. Nah, karena di sini irisan, maka kita cari anggota A yang sama di B gabungan C. Karena di sini yang sama hanya angka 5, maka anggota A irisan B gabungan C adalah 5. Selanjutnya, A irisan B gabungan A irisan C. Jadi, A irisan B, jadi kita cari anggota A yang ada di anggota himpunan B. Karena A irisan B hanya ada satu yang sama yaitu angka 5, maka A irisan B kita tulis 5. A irisan C. Jadi kita harus mencari anggota himpunan A yang ada di anggota himpunan C. Karena tidak ada satupun anggota A yang ada di anggota C, maka A irisan C adalah himpunan kosong. Sehingga A irisan B gabungan A irisan C adalah beranggotakan cuma satu, yaitu 5. Selanjutnya ada hukum De Morgan. Yang pertama, A gabungan B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement. Sedangkan yang B, A irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan B komplement. Selain 7 sifat tadi, ada sifat-sifat yang lain. Yang pertama, jika A subset dari B, maka berlaku A irisan B sama dengan A gabungan B sama dengan B, selisih dari A dan B adalah himpunan kosong. Lalu, A irisan B sama dengan himpunan kosong, berlaku selisih dari A dan B sama dengan A, selisih dari B dan A adalah B. Nah, ada hubungan antara banyak anggota irisan himpunan dengan gabungan himpunan. Yang pertama ada 2 himpunan. Jadi, N dikalikan dengan A gabungan B sama dengan NA ditambah NB dikurangi dengan A kali A irisan dari B. Sedangkan jika 3 himpunan, maka N dikalikan A gabungan B gabungan C sama dengan NA ditambah NB ditambah NC dikurangi dengan N dikalikan A irisan C dikurangi N dikalikan B irisan C ditambah dengan N dikalikan A irisan B irisan C. Lalu ada hubungan antara 2 himpunan. Yang pertama ada himpunan saling asing. 2 himpunan yang tidak kosong atau dikatakan saling asing atau saling lepas jika di antara kedua himpunan tidak punya anggota persekutuan atau tidak ada anggota P yang sekaligus menjadi anggota Q. Jadi P irisan Q-nya adalah himpunan kosong. Contoh, anggota himpunan
P terdiri dari 1, 2, 3, dan anggota himpunan Q terdiri dari 4 dan 5. Nah, karena di sini kita disuruh mencari P irisan Q, jadi kita cari anggota P yang ada di anggota Q. Jadi kita cari yang sama. Karena P irisan Q tidak ada, maka P irisan Q disebut himpunan saling asing, karena dia tidak ada satupun anggota yang sama. Lalu yang kedua, himpunan beririsan. Himpunan P dan Q beririsan jika di antara kedua himpunan terdapat anggota persekutuan. Akan tetapi masih ada anggota P yang bukan anggota Q dan sebaliknya. Contoh, himpunan P-nya yaitu 1, 3, 5, 7, 11 dan himpunan Q-nya 1, 2, 3, 4. Nah, kita disuruh mencari P irisan Q. Nah, kalau irisan, kita cari anggota P yang ada di Q. Jadi kita cari yang sama. Karena di sini yang sama hanya 1, di P ada 1 dan 3, di Q juga ada 1 dan 3, maka P irisan Q itu ada yang anggotanya yaitu 1 dan 3. Lalu ada himpunan yang sama. Himpunan P dan Q dikatakan sama jika semua anggota P menjadi anggota Q dan semua anggota Q menjadi anggota P. Contoh, himpunan P anggotanya BAJU dan anggota Q itu ada UJAB. Mereka disebut himpunan sama karena semua anggota P itu juga ada di himpunan Q. Yang terakhir, ada himpunan ekuivalen. Himpunan P dan Q dikatakan ekuivalen jika banyak anggota himpunan Q dan P itu sama. Contoh, himpunan P anggotanya ada 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan himpunan Q anggotanya ada 1, 3, 5, dan 7. Nah, himpunan P anggotanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Himpunan Q anggotanya juga ada 4. 1, 3, 5, 7. Nah, mereka disebut himpunan ekuivalen karena anggota P jumlahnya sama dengan anggota Q. Jadi, ini 4, di sini juga ada 4. Makanya mereka disebut himpunan ekuivalen. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian boleh langsung bertanya di kolom komentar atau kalian juga bisa WhatsApp ke WA pribadi Ibu. Nah, jadi jangan lupa setelah ini ada tugas dan jangan lupa dikerjakan. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian mengerti dan kalian dapat mengambil inti dari materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.